Al-Fatihah. Anasin hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala tabuya Anas karena ada Rasulullah, siapa Rasulullah, pasirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza gaza nalekana perang ya Nabi, idza gaza ketika berperang ya Nabi, nalekana perang ya Nabi, olah maka maca doa ya Nabi, maka membaca doa ya Nabi. Titik 2 Allahumma anta adudi lapat Allahumma anta adili. Anas berkata, bahwasanya ketika Rasulullah hendak berperang, maka Rasulullah membaca doa dan tentunya para sahabat-sahabatnya dengan doa riya. Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Titik. Ini doa yang biasa dibaca Nabi dan tentunya oleh para sahabat atau oleh semua tentara yang hendak berperang itu, yakni doa Allahumma anta adudi wa nasyiri bika akhulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Maknana Allahumma ya Allah anta sining ajunan, antah adapun ajunan adudi paneka sebagai sandaran abdinah. Adudi itu sebagai sandaran abdinah. Adudi itu sebagai sandaranku, bisa dia, sandaran kami, sandaran abdinah. Wa nasyiri ban penolong abdinah dan penolong kami. Bikah kalaban ajunan, bikah kalaban ajunan, bikah dengan ajunan ahulu, bergerak abdinah, bergerak kami, wabikah dan kalaban ajunan dengan ajunan asulu, asulu minta pertolongan abdinah. Asuluh minta pertolongan abdinah, meminta pertolongan kami. Wabikah dan dengan ajunan dan pada ajunan uqatilu perang abdinah, uqatilu berperang kami. Jadi sudah jelas, perhatikan, kalau kita melihat makna doa yang biasa dibaca Nabi ketika hendak berperang,
perhatikan. Nabi dan tentaranya jelas tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tidak mengandalkan senjata-senjata yang dimilikinya, tapi yang diandalkan hanyalah Allah. Dengaki ilmu perang, keahlian perang, dan semua peralatan perang, senjata, yakni senjata-senjata, itu semua hanya sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Namun semuanya itu bergantung kepada Allah. Perhatikan ya. Perhatikan kayak apa doa ya. Allahumma anta adudi. Wahai Tuhan kami, Engkau adalah sandaranku, wa nasyiri, dan penolong kami dalam berperang melawan orang-orang kafir musyrik. Bika akhuluh, dengan Engkau kalaban ajunan kami bisa bergerak maju menyerang musuh. Wa bika asuluh, dan dengan Engkau kami memohon pertolongan. Wabika uqatiluh, dan dengan kehendak ajunan dan kekuasaan serta kekuatan ajunan kami berperang, atau kami bisa berperang. Kami bisa berperang melawan orang-orang musyrik. Jadi dengaki keahlian perang, ilmu perang yang dimiliki oleh Nabi dan semua tentaranya, serta peralatan perang, yakni senjata dan lain sebagainya, itu hanya sebagai ikhtiar. Namun semuanya nanti ketika hendak berperang, Nabi memasrahkan sepenuhnya, bertawakal kepada Allah dengan membaca doa. Jadi doa dia tawakal kepada Allah. Pantas Nabi dan kaum muslimin setiap berperang melawan orang musyrik selalu mendapat kemenangan karena ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah itu difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah pada perang Badar. Apa surat Al-Baqarah, apa surat Al-Ahzab, lupa. Di mana Allah dengaki dalam perang Badar mengirim pasukan malaikat. Jadi Nabi ketika berperang melawan orang musyrik di perang Badar yang jumlahnya tidak imbang, Allah mengirimkan tentara malaikat. Sehingga pantas kalau Nabi yang jumlah tentaranya hanya 300 bisa mengalahkan tentara musuh yang jumlahnya 3 kali lipatnya, yakni 1000. Ternyata Nabi dibantu oleh tentara malaikat. Wakilah ada ulama ahli sejarah mengatakan, perhatikan, satu orang manusia tentara, satu orang mukmin tentara Nabi, di belakangnya 10 tentara malaikat, begitu seterusnya. Jadi ini doa perang sebagai ungkapan tawakal setelah ikhtiar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan.
Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna nabiyah sangkuna pasira Nabi Muhammad satukuni sapa Nabi Muhammad. Sesungguhnya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana panika bade ya Nabi. Kana iku ana ya Nabi, panikah bade ya Nabi itu ada ya Nabi idza khafa. Kana bade ya Nabi idza khafa. Nalekana merasa takut ya Nabi. Idza khafa nalekana rasa takut ya Nabi. Idza khafa ketika merasa takut ya Nabi kauman dek kaserang nasitong kaum atau kauman pada kekuatan suatu kaum olah panikah berekana olah maka panikah addu'a ya Nabi bisa olah panikah addu'a ya Nabi cuma berde maka jawab ida bolana maka panikah addu'a ya Nabi maka itu berdoa ya Nabi Allahumma inna naj'aluka dapat Allahumma inna naj'aluka. Jadi maksudnya dengaki ketika Nabi baik dalam ketika hendak perang maupun dalam suasana emergensi, suasana darurat, yakni suasana misalnya ketika Nabi dan kaum muslimin ketika masih di Mekah selalu mendapat ancaman teror dari orang-orang musyrik sehingga Nabi timbul rasa takut. Kalau rasa takut yang dimaksud salah paham. Rasa takut yang dimaksud jangan salah paham. Yakni maksudnya bukan Nabi takut tidak takut kepada Allah, bukan itu saya maksudnya. Jadi maksudnya ketika Nabi timbul rasa takut akan ancaman dan teror dari orang-orang musyrik. Karena bagaimanapun ini ngaji, Nabi punya rasa takut, Nabi bagaimanapun manusia. Jadi bagaimanapun Nabi adalah manusia. Manusia di antara sifat tabiatnya adalah jadi punya rasa takut. Cuma harus beda antara takut kepada Allah dengan takut umumnya. Takut yang biasa. Misalnya ngaki takut digigit ular. Takut aniaya didolimi oleh orang jahat misalnya. Ini adalah hal yang wajar pada manusia. Nah, begitu juga pada Nabi. Rasa takut semacam itu adalah wajar karena bagaimanapun Nabi juga manusia biasa. Ketika Nabi ada rasa takut pada ancaman atau teror suatu kaum, maka Nabi membaca doa ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim Ini doa yang biasa dibaca Nabi. Maknanya Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya abdina sedajah, inna sesungguhnya kami, naj'aluka panika adetyaki abdina
khabar inna sesungguhnya kami naj'aluka paneka tedaki abdinah deka ajunan itu menjadikan kami kah pada ajunan, menjadikan kami pada ajunan fi nuhurihim, badah i'adaan iya kaum fi nuhurihim bisyariati khabar inah lahumma inna sangkunah abdinah nas'aluka nyamanan ela nas'aluka paneka tetiaki ajunan kada ajunan fi nuhurihim bada i'adaan iya kaum ada di hadapannya ya kaum. Qama wa na'udhu banyoon perlindungan abdinah. Wa na'udhu dan memohon perlindungan kami bikah kalaban ajunan pada ajunan. Men sururihim dari kejahatan ya kaum. Min sururihim dari kejelekannya bisa, kejahatannya ya kaum. Nah, perhatikan makna dari Allahumma inna naj'aluka fi nurihim ya Allah. Hai Tuhan kami, sesungguhnya kami menjadikan ajunan ada di hadapan mereka. Maksudnya ini Allah dijadikan ada di hadapan mereka supaya Allah menghadang mereka, supaya Allah menghadang, menolak ancaman, serangan, teror, gangguan dari mereka. Dan kami mohon perlindungan kepada ajunan dari kejahatan. Area penting beri koda jadi hadis dia beri koda. Ini patut doa untuk diamalkan ya. Bab cangkik puri dengaki. Bagaimanapun kita manusia, kadang-kadang timbul rasa takut idingaki, takut dizolimi oleh orang, atau takut diancam, atau takut diganggu, atau takut disihir, bisa saja. Coba perhatikan. Ya, Ba'an Kisitnya tidak tahu bagaimana kehidupan di masyarakat. Apalagi kamu mancarnya pendatang. Misalnya Ba'an norok sebini ku laku. Misalnya Ba'an orang kecil norok sebini ke Janggawa. Salah. Ada contoh. Kan Ba'an mancah, istilah Maduran mancah, pendatang. Nah, lalu kamu ketika kamu pergi ke daerah lain dan di situ kamu hendak mengamalkan jihad fisabilillah dengan bentuk misalnya mau mengamalkan ilmu, mengajar ilmu etorok santre. Oleh setahun 2 tahun Ba'an daerah nasibini jadi ya. Pas keputo masyarakat sekitar terus mereka akan toneka
nak kana banyak seta ngaji torena belain balai kesak ben masyarakat terpaksa ben menerima mak mator kan lu kekurut kada kan lu. Nah pasti kan dengaki kiai sekitar yang ada merasa terusik, merasa terganggu, pasti sudah. Kok tibik lah abi ni kesengon edisa kok begitu muka MTS ben alia bedik kiai merasa terusik. Jadi lasuk kutlah ikan kufai. Padahal sudah jelaskan sekitar sana ada banyak alumni Al-Hasan. Namun tetap kiai setempat itu merasa terusik. Nah berdefek tindakan buruknya. Nah bacalah doa edengaki. Insya Allah Allah akan melindungi dan menolak serangan-serangan, gangguan-gangguan orang yang tak suka tadi. Arya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Pasti terusik. Tak fitaban ada gengan. Pah moro-moro pada dagang anyar sedih. Saya jual pada. Pasti bantah kerja kantung. Mak pas jual pada. Seandainya saya jual tak pada tak masalah. Dajriyah. Jadi tetap kalau orang yang terusik itu imannya kuat, ketakwaannya tinggi, maka pasrah ke Allah, ya tengkan kabir ya buruk ke Allah. Tapi mun imannya tidak kuat, jadi ya pas bertindak yang tidak baik, bertindak tidak baik. Jadi ya, tetiri beri koda bisa ekabai sangoh, ekabai sekep, ekabai cimat. Nanti kamu setelah bermasyarakat, terutama kamu yang kibun, datang ke daerah lain, tak semua orang akan menerima. Pasti. Jadi tak semua tetangga Nabi ini ya akan menerima. Walaupun luarnya misem, bisa bayar atenah malah cemberut kebetulan. Tak semua. Ingat, sebagaimana ini sudah menjadi menjadi bagian dari kehidupan hamba-hamba Allah, toh para nabi dan para rasul. Jadi malah antara orang yang menerima dengan orang yang menolak lebih banyak yang menolak. Dari becah tetila amalaki mulai setia sebab doa dia dengaki manti bentak mantinah apa jaan pengamalannya. Kalau pengamalannya lah abid bertahun-tahun, maka doa jadi cenderung mati. Tapi mon pengamalannya kita abid sama dengan pisau edengaki latih. Dari mana ting mon ekang se abid bertajam, tapi mencuma ekang se sekecil ia bakun tompol bakun.
Kiting baan tak toman kabirit doa ya, begitu baan ikan aja orang baca kok mata mati doa ya. Beni tak mati baan orangnya malaki seketak tajam, ibarat pisau tak tajam. Ketibaan cah oleh amalaki, teti wirid, teti istiqomah. Mantis di ibarat lating ekong sedeker abit petat cuma ekong sesat sot petengah kita di sepakun tompol bahwa tak manti doa Nabi saya berjumpa mata manti doan kiai ya. Jadi mulai setiap baca ya. Pandai Allahumma inna nas'aluka fi nukurihim wa na'udzubika min syururihim semuanya ya. Baca terlalu kali ban macam apa? Allahumma inna nas'aluka fi nukurihim wa na'udzubika min syururihim. Baca orang-orang kalau kalir ya ijazan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Fatihah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, husibah dihisab rajulun siapa setop orang laki sopo siji wong lanang, siapa seorang laki-laki memang dari kaum, bisa memang dari orang atau kaum, kana sebadayaman kana sing ono yaman qoplakum masa sebelum bak nakabi masa sebelumnya bak nakabi, di masa sebelum kamu sekalian. Maksudnya kata Nabi, besok di Yaumul Hisab, di mahsyar, di hari kiamat, ada seorang laki-laki setengah dari umat yang hidup pada masa sebelum kamu, wahai para sahabat,
Jadi maksudnya orang laki ini umat para nabi, para rasul yang dahulu. Ketika yaumul hisab nanti dihisab amal-amal yang dimilikinya. Ketika dihisab falam yujad maka tak etemoh. Falam yujad maka tidak diketemukan. Falam yujad maka tidak diketemukan. Lahu maring iyo rajulun. Lahu bagi iyo rajulun minal khairih dari kebagusan. Minal khair dari kebaikan. Dari kebagusan, dari kebaikan. Syai'un apa setong-setong. Syai'un apa sesuatu. Omah. Wes perhatikan. Ternyata orang ini walaupun beriman tapi tidak memiliki amal soleh sedikit pun. Bener orang laki riyah termasuk orang yang beriman kepada Allah. Namun keimanannya tidak pernah diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Sehingga ketika dilihat amal solehnya sedikit pun tak ada. Tak punya, tak ada. Illa annahu kecuali annahu songkunah ya rajul. Illa annahu kecuali sesungguhnya ya rajul. Kanah paneka bada ya rajul. Kanah iku ono ya rajul, kanah itu ada ya rajul, rajulan musiron panika orang laki se kaya tor dermawan. Itu orang laki-laki kaya yang dermawan. Cuma dia dengaki. Orang laki dia adalah orang yang kaya raya dan sosial dan dermawan. Jadi orang laki ria tak di amal soleh apa-apa, cuma orang ria, orang soki pas dermawan, tak cerai, suka membantu. Wakana ban badaya rojulan. Wakana ban badaya rajulun wah yukhalitu panika bermuamalah. Yukhalitu mana asal yukhalitu bergaul maksudnya bermuamalah. Anas sedek manusia. Kemudian orang laki yang kaya ini bermuamalah ya tantona pasti sudah. Bermuamalah ya maksudnya berhubungan, muamalah berhubungan ekonomi, dagang dan lain sebagainya. Wa kana ban badaya rajulun wa kana dan ono ya rajulun ya'muru paneka nyoro ya rajulun itu menyuruh ya rajulun gilmana hudaka panglakonah dak kabudaan. Dak panglakona ya rajulun pada budaknya ya rajulun ayat tajawazu. Perhatikan ayat tajawazu dak kotuh abri maaf makna asal ngalebatin maksudnya memberi maaf. Ayat tajawazu dak kotuh abri maaf ya gilman anil muksiri dari orang miskin yang tak mampu membayar hutang. Makna lanjut. Anil muksiri dari orang miskin yang tak mampu membayar hutang. Koma. Jadi orang laki yang dermawan tadi hidupnya kan tadi bermuamalah berdagang dengan masyarakat. Banyak orang lah. Sehingga edengasi ada juga banyak masyarakat misalnya yang berhutang. Seautan deka orang sesokirya. Nah, dengaki
Ketika orang laki yang kaya ini menyuruh pekerjanya atau menyuruh khadamnya, budaknya untuk menagih hutang, maka apabila orang yang berhutang ternyata tidak mampu membayar hutangnya, tidak apa-apa, dimaaf saja sudah. Dengan cara apa? Ditunda lagi bayar hutangnya atau diibrok dia bebasaki. Yalah ban mencetan di otang jangan cerekan. Ban mencet tak mampu majar otang kecerekan. Yalah cerekanlah maaf. Tak apa-apa lah ban tak usah majar, ban lah bebas dari otang. Jadi dibebaskan dari hutang. Arya yang ada pada orang lakinya dari saking dermawannya, ia suka memaafkan orang yang punya hutang yang tak mampu untuk membayarnya. Dimaaf dengan membayar hutangnya ditunda atau dibebaskan dari hutang. Nah, melihat kenyataan yang demikian, boleh. Melihat kenyataan yang demikian, faqalallahu, maka pas atabu Allahu azza wa jalla li malaikatihi, area pada hadis qudsi nahengah. Rekoda, maka pas Allah berfirman kepada para malaikat yang ditugas di Debuna titik 2 apa hari ya mak ke pakun pai ban deke keneng tangkel mengko ban ngacung datang tanah datang. Tapi dulu aja. Atas. Tak boleh turun. Tak boleh serobat turun. Maka Allah berfirman kepada para malaikat yang ditugasi. TT2 nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. TT nahnu sining sengkok Allah. Nahnu adapun aku ahakku itu lebih berhak. Ahakku itu lebih berhak bidzalikah kalaban kak bisa ia tajawas dia. Jadi minhu bidzalika kalaban kak bisa tajawas, yakni memaafkan atau melewatkan minhu dari yorojul. Jadi maksudnya perhatikan makna, engkau lebih berhak dengan memaafkan daripada orang laki. Jadi mon orang laki jadi ya suka abri maaf dengan ki. Mon orang laki jadi suka abri maaf ka orang setak mampu majar otak. Mon orang laki si dermawan jadi suka abri maaf ka orang setak mampu majar otak. Maka sengkok lebih berhak juga memberi maaf kepada orang yang punya dosa. Engkau lebih berhak memberi maaf kepada orang yang punya dosa daripada orang laki yang dermawan tadi memberi maaf pada orang yang tidak mampu membayar hutang. Oleh karena itu tajawazu, maka becek abri maaf benakapi
Ya malaikat, wahai malaikat. Tajawazu maka beci abria maaf bana kapi wahai malaikat. Anhu dari ia rojulun. Maka maafkan orang laki. Artinya tajawazu hendaklah kamu melewatkan, maksudnya di ngaji. Orang laki ria esoro pelulus disuruh diluluskan dalam menghadapi penghisaban amal. Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya sudah ditebus, dihapus bisekia oleh pahalanya dalam ceria suka memberi maaf pada orang yang tidak mampu membayar hutang. Jadi abri maaf ke orang yang tak mampu abri majar otak. Memberi maaf pada orang yang tidak mampu membayar hutang. Pahalanya sangat besar sehingga bisa menghapus dosa-dosa besar seperti yang terjadi pada orang laki. Dipandang dari segi sudut logika lah, pantas memang, wajar, bisa terjadi. Ini ngaji. Sebab ketika ada orang punya hutang dan tidak mampu membayar, dia akan bagaikan orang yang tercekik. Ya hidupnya tidak tenang, gelisah, karena tadi hidup dalam beban yang sangat berat karena merasa berdosa tidak mampu membayar hutang. Padahal hutang itu sudah pas kepada waktu membayar. Jadi hidupnya bagaikan dililit oleh tali kan. Lehernya seperti tercekik. Nah, tapi begitu oleh orang yang punya piutang tadi dibebaskan. Kan pas merdeka. Lehernya yang tadi tercekik sudah tidak lagi tercekik. Yang tadinya hidupnya ada beban berat, tidak lagi ada beban. Betapa gembiranya dan betapa senangnya. Pasti kan orang yang punya hutang tadi mendoakan orang yang dermawan tadi. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, selamatkan dari siksa neraka. Pasti berdoa dari. Jadi ya, logis. Jadi hadis ini mendorong kita untuk dermawan, terutama ketika kita punya piutang pada orang yang tak mampu, miskin. Ternyata ketika waktu bayar dia memang tak mampu membayar, ibrokkan saja sudah. Ibrok ya, bebaskan, leberaki. Mengibrokkan hutang pada orang yang tak mampu membayar, pahalanya sangat besar, bisa menghapus dosa. Jadi kode hadis yang penting. Rawahu al-Bukhari. Allahu a'lam.